Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, pasti kita semua percaya dan setuju serta sungguh-sungguh meyakini bahwa Allah itu baik. Allah itu baik. Allah yang kita juga panggil sebagai Bapa. Bapa yang baik. Yang memberikan putranya yang tunggal, memikul dosa-dosa kita, menjadi juru selamat, dan menjadi Tuhan, artinya menjadi Tuan, yang menerima segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara, mari kita merenungkan kebenaran ini. Apa sebenarnya yang Allah Bapa kehendaki untuk menyatakan kebaikannya kepada kita, anak-anaknya? Pada umumnya orang-orang Kristen mengukur kebaikan Allah selain keselamatan yang mereka pahami sesuai dengan konsep yang mereka miliki masing-masing. Mereka memahami kebaikan Allah atau memaknai kebaikan Allah dengan berkat-berkat jasmani, seperti suksesnya studi, sukses karir, mendapatkan teman hidup yang baik, memiliki rumah tangga yang dinilai harmoni, memiliki berbagai fasilitas hidup, tubuh sehat. Itulah yang pada umumnya atau hampir semua orang-orang Kristen memaknai kebaikan Tuhan. Saudara, apakah benar demikian? Allah yang kekal, Allah yang abadi, apakah mengekspresikan, mewujudkan kasih dan kebaikannya hanya pada berkat-berkat dengan ukuran seperti itu? Saudara, kita harus cerdas ya. Tidak mungkin Allah mengekspresikan, mewujudkan kasih-Nya hanya dalam wujud seperti itu. Pemenuhan kebutuhan jasmani, suksesnya, hidup dalam berbagai aspek atau bidang yang semua fana, saudaraku. Kalau kita membaca Alkitab, saudaraku, dimulai dari Kejadian pasal 12, itu panggilan Allah, panggilan Yahweh, Elohim. Kalau saya bicara Elohim itu sama artinya dengan El, Allah. Ya, panggilan Allah atau Elohim Yahweh kepada Abraham. Itu awal sejarah kerajaan Allah, di mana Allah memilih suatu bangsa yang dari bangsa itu akan dilahirkan Mesias atau Juru Selamat. Dan bangsa itu adalah bangsa Israel. Ya, ingat Allah sering menyebut dirinya sebagai Allah Abraham, Allah Ishak, bukan Allah yang lain, karena Abraham memiliki gundik-gundik. Tetapi yang menjadi anak perjanjian itu Ishak. Alkitab mencatat, dan Alkitab ini sudah ada ribuan tahun sebelum ada agama Kristen dan agama Islam.
Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan Yakub melahirkan bangsa Israel, di mana dari bangsa itu lahir Mesias atau juru selamat, saudaraku. Ya, kita harus melihat dengan jelas bahwa pemanggilan Allah atas Abraham itu, ya saudaraku, berorientasi pada dua hal. Yang pertama, Allah akan menjadikan dia bapak banyak bangsa. Maka dari Abram diganti Abraham, artinya bapak banyak bangsa. Jadi secara darah daging memang Israel itu keturunan Abraham. Tetapi Abraham memiliki keturunan lain oleh iman. Nah, siapa itu? Siapa mereka? Tentu mereka yang memiliki kehidupan iman seperti Abraham. Jadi pemanggilan Allah kepada Abraham sebagai bapak orang percaya, orientasi yang pertama. Yang kedua, negeri yang Allah kehendaki untuk ditemukan oleh Abraham. Jadi pemanggilan Allah atas Abraham itu berorientasi pada dua hal ini. Yang pertama, Abram yang kemudian namanya diganti Abraham menjadi bapak banyak bangsa. Jadi bangsa Israel nanti akhirnya tidak terlalu berarti. Sebab pada akhirnya Abram menjadi bapak banyak bangsa. Yaitu orang-orang yang memiliki iman seperti Abraham. Yang kedua, panggilan Allah itu berorientasi pada negeri. Adanya negeri yang Allah akan tunjukkan kepada Abraham, saudara. Ya. Yang oleh karena negeri itu Abraham meninggalkan Ur Kasdim, terus berjalan menjadi bangsa pengembara yang disebut nomaden. Dan kalau kita membaca Ibrani 11, ternyata negeri itu bukan di bumi. Ternyata negeri itu adalah Kanaan surgawi. Kalau kita membaca Ibrani pasal 11 itu, ayat 13, dalam iman Abraham, Ishak, dan Yakub telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tidak ketemu negeri itu, tetapi yang hanya dari jauh melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan sekiranya kalau itu adalah tanah asal, mereka bisa pulang. Mereka punya kesempatan. Tetapi mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Itulah sebabnya pula ditegaskan, saudaraku sekalian, kalau kita membaca di dalam Ibrani pasal 11, kita membaca ayat 10, sebab Abraham menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi yang pertama, Abraham akan menjadi bapak orang percaya, bapak banyak bangsa. Jadi bukan monopoli, ya, orang Yahudi, banyak bangsa. Siapa mereka? Yang memiliki iman seperti Abraham. Apa itu iman seperti Abraham? Ya tentu penurutannya terhadap kehendak Allah
dan menemukan negeri yang Allah janjikan yang Abram belum temukan. Nah, ada satu yang lewat, artinya yang tidak tertangkap oleh banyak orang Kristen, yang dilewati maksud saya. Sejak panggilan Allah kepada Abraham, Allah sudah meletakkan landasan berpikir bahwa bumi ini tidak menjadi tempat yang baik untuk dihuni. Ya. Kalau membaca kitab Kejadian, saudaraku, pasal 3, ketika Allah mengutuk bumi, itu juga sudah memberikan satu isyarat bahwa bumi tidak lagi menjadi hunian yang ideal. Panggilan Abraham itu mengisyaratkan jelas, jangan mencari negeri di bumi ini. Nah, yang menjadi rancu ketika orang berpikir bahwa Allah itu menjanjikan tanah Kanaan kepada Abraham. Allah menjanjikan tanah Kanaan itu bukan untuk Abraham, tetapi untuk keturunannya. Sebab ketika di tanah Kanaan, di Ibrani 11 ayat 9, Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu, artinya yang dijanjikan Tuhan untuk anak cucunya. Ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu, yang lain. Jadi harus bisa membedakan tanah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada Abraham untuk keturunannya secara fisik, yaitu bangsa Israel. Dan itu akan menjadi saksi atau bukti bahwa Allah yang benar itu Allahnya Abraham. Maka sekalipun bangsa Israel sudah tercerai-berai, diaspora ke seluruh penjuru dunia, ya, dan puncaknya pada Perang Dunia Kedua dari tahun 1939 sampai tahun 1945, kira-kira 7 tahun, orang Yahudi itu dibantai dan jumlah yang meninggal dunia itu 6 juta. Memang itu genocide, pembunuhan, penghapusan, ya, dari orang-orang yang antisemit, ya, di peristiwa yang dikenal dengan Holocaust. 6 juta mati, ya. Tetapi kira-kira 3 tahun setengah, 14 Mei 1948, ya, orang-orang Yahudi itu mendeklarasikan negara Israel modern, ya saudara. Dan hari ini orang-orang Yahudi di seluruh penjuru dunia, semua keturunan Yahudi, baik yang kulitnya coklat sampai kulit hitam, yang putih sampai hitam, itu kembali ke sana. Jadi kalau saudara di Israel ketemu orang-orang yang berkulit hitam, Anda jangan pikir mereka orang-orang Afrika, orang-orang Yahudi yang berkulit hitam. Dan mereka memiliki garis keturunan Yahudi, maka mereka diterima. Satu bangsa yang selama 2500 tahun tidak menempati negerinya, itu bangsa Israel. Tapi masih bisa kembali, dan herannya di negeri di mana mereka tinggalkan tidak pernah berdiri satu negara. Tidak pernah. Nah, ini keajaiban. Untuk membuktikan bahwa Allah yang benar itu Allah Israel. Allah yang benar itu Allah Israel, saudaraku. Tanah itu memang dijanjikan Allah kepada Abraham untuk keturunannya. Sebab di tempat di mana bangsa Israel berdomisili atau menetap itu lahir Mesias.
dari keturunanmu seluruh bangsa akan diberkati. Itu juru selamat Tuhan Yesus Kristus. Tetapi fokus Abraham itu bukan tanah Kanaan di bumi, Kanaan surgawi. Jadi Kejadian 12 panggilan Allah kepada Abraham itu sudah mengisyaratkan jelas bahwa tidak ada tempat yang Allah sediakan untuk umat pilihannya di bumi ini. Ya. Pergilah dari negerimu, begitu Kejadian pasal 12. Berfirmanlah Yahweh kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Langsung kok Tuhan berkata, pergi. Nah, saya sempat menyimpan koran, salah satu koran yang terbesar di Indonesia terkait dengan lawatan Paus Pope ya ke Irak, dan seiring dengan itu ditentukannya wilayah Ur-Kasdim sebagai warisan budaya dunia. Ternyata pada zaman itu wilayah itu wilayah termewah, ditulis di situ, termewah. Jadi saya terbelalak. Abram meninggalkan kemewahan Ur-Kasdim. Waduh, penemuan itu hebat. Jadi Abram itu sudah menetap di tempat yang mewah. Negeri yang termewah pada zamannya. Ada yang lebih mewah yang akan Tuhan tunjukkan. Ini Yahweh yang memerintahkan. Sebenarnya kalau boleh saya kemukakan, mungkin dianggap subjektif ya. Saya beberapa hari ini sebelum tidur mempersoalkan, Bapa, sebenarnya apa yang kau kehendaki? Bapa, sebenarnya apa yang kau inginkan? Saya bawa sampai tidur, besok lagi bangun doa jam 5 pagi dengan saudara-saudara, dan sekarang sudah mau mencapai 3.500. Ini saya persoalkan apa sebenarnya yang Bapak kehendaki. Lalu pikiran saya itu terarah pada Abraham. Yahweh memanggil Abraham itu kan, Yahweh mau menunjukkan negeri yang Allah mau Abraham ada di situ dengan anak keturunannya. Yahudi, enggak, Yahudi cukup tanah Kanaan duniawi yang sekarang menjadi rebutan antara Israel dan Palestina serta dunia Arab. Negeri yang Tuhan akan tunjukkan, ya, dengan berserta anak-anak Abraham yang oleh iman. Begitu saudara. Dan panggilan Allah kepada Abraham itu sudah merupakan petunjuk. Dunia tidak lagi menjadi tempat untuk hunian yang baik. Tetapi itu tidak bisa terrealisir sebelum datangnya juru selamat. Tuhan berkata, dan engkau akan menjadi berkat. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kejadian 12 ya. Aduh, ini menggetarkan saudara. Berkat itu adalah Tuhan Yesus. Dan realisasi negeri itu, saudara, kalau juru selamat datang. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus Kristus adalah yang dimaksud berkat untuk semua bangsa. Jangan diartikan berkat jasmani, ini nanti jadi salah saudara, keliru. Yesus datang menebus dosa, ya. Artinya dosa-dosa kita semua diampuni. Tapi Yesus juga memberikan kita pembaharuan, bukan hanya menyelesaikan akibat perbuatan dosa kita,
ya, mengampuni semua kesalahan kita, tapi juga mengubah kodrat kita. Kodrat manusia berdosa di dalam diri kita. Jadi intinya yang Allah Bapa kehendaki itu bagaimana orang-orang yang ditebus oleh darah Tuhan Yesus menjadi umat pilihan yang memiliki iman seperti Abraham. Dan ini akan saya kemukakan terus dan sudah saya kemukakan kemarin, bahwa iman itu, saudaraku, sebuah proses atau usaha untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki. 1, 2, mengarahkan orang yang beriman itu tentunya ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Itu iman Abraham. Jika tidak memiliki hal itu, maka bukan anak Abraham. Kisah mengenai Zakius yang diubahkan, ia bisa memberikan separuh hartanya kepada orang miskin, dan kalau ada orang pernah dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Lalu komentar Tuhan Yesus apa? Sebab dia adalah anak Abraham. Keselamatan berlangsung terjadi atas rumah ini karena ia juga anak Abraham. Apanya? Apa yang membuat Zakius jadi anak Abraham? Yang membuat Zakius menjadi anak Abraham adalah ketika Zakius, saudaraku, ketika Zakius mengalami perubahan dan melepaskan hartanya, seperti Abraham meninggalkan kemewahan Ur Kasdim, Zakius meninggalkan kemewahan hartanya. Baru bisa menjadi anak Abraham. Ya, ini berbeda dengan orang kaya di Matius 19 yang tidak mau melepaskan segala miliknya. Ia tidak pernah menjadi anak Abraham. Betapa rusaknya selama ini kalau bicara mengenai berkat Abraham, itu yang dipikirkan domba, kambing, ya, kekayaan jasmani, kekayaan fana dunia. Saudara, jadi kita harus memiliki fokus ini. Yang pertama, bagaimana jadi anak Abraham. Dan ingat, saya ulangi, itu bisa terrealisir kalau Yesus datang ke dunia menebus dosa kita. Tuhan Yesus menebus dosa kita, lalu kita dibenarkan, semua perbuatan salah dianggap tidak ada karena Tuhan pikul. Tetapi kita harus memiliki iman, dan iman itu adalah iman yang menunjuk, mengacu pada tindakan Abraham. Ya, yaitu penurutan terhadap kehendak Allah. Apapun yang Allah kehendaki kita lakukan. Dan fokus ke negeri yang Tuhan janjikan atau tunjukkan. Hari ini banyak orang Kristen merasa kebaikan Tuhan itu, ya, memang diwujudkan dengan keselamatan yang diberikan. Tetapi memahami keselamatannya kurang tepat karena mereka merasa kalau sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah selamat. Padahal keselamatan dalam Yesus Kristus itu, ya saudaraku, berorientasi pada perubahan. Supaya manusia yang hidup dalam kodrat dosa berubah menjadi manusia yang berkodrat ilahi, di mana segala sesuatu yang dilakukan sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Jadi selalu melakukan apa yang Allah kehendaki, seperti yang dilakukan Abraham. Yang kedua, fokusnya adalah langit baru dan bumi baru. Maksud saya Kanaan surgawi.
Hampir tidak kita temukan orang Kristen yang mengadakan perjalanan ke negeri tersebut. Nah, yang saya kemukakan ini kan lanjutan khotbah minggu lalu. Minggu lalu saya berkhotbah dari 1 Korintus pasal 10. Israel sebagai suatu peringatan. Tidak semua orang Israel yang dibawa dari Mesir itu sampai Kanaan. Dan ini harus ingat, tidak semua orang Kristen itu masuk surga. Jangan diselesaikan secara yuridis. Secara yuridis itu artinya secara de jure. Dengan penjelasan dalam sistematika teologi. Ini penyelesaian keselamatan selama ini ke arah itu. Jadi kalau sudah ada penjelasan, seakan penjelasan itu sudah mensahkan orang selamat atau tidak. Nanti berkembang lagi dengan doktrin mengenai berbagai pokok ajaran. Kalau pokok ajaran yang diakui benar itu ini A, yang B sesat. Yang A ini benar, masuk surga dong, anak-anak Allah dong. Yang B masuk neraka, anak setan. Seakan-akan buah pikiran atau ide atau teologi atau doktrin itu menentukan orang masuk surga atau masuk neraka, sesat atau tidak sesat, anak Allah atau anak setan. Ini penyimpangan tanpa disadari oleh teolog-teolog. Maka teolog-teolog yang merasa dirinya itu benar berdasarkan doktrin-doktrin yang diakui benar pada masa lalu, itu sudah merasa mewarisi kebenaran itu. Ya, itu naif sekali, saudara. Naif. Ya, jadi saudara-saudara jangan sampai termakan oleh kebodohan orang-orang tersebut. Ya, saya tidak menunjuk orang, saudara bisa memiliki nurani untuk membedakan dusta dan kebenaran. Dari cara bicara orang kita sudah tahu. Sombongnya, kekanak-kanakannya, bengisnya merusak nama baik orang. Rasa-rasanya hanya dia yang benar. Ya begitu saudara ya. Kita sih ya biar saja. Kembali ke pokok masalah ini. Keselamatan itu bisa terwujud bukan diselesaikan secara yuridis dalam penjelasan sistematika dogmatika. Keselamatan itu harus dikerjakan, dialami. Ya. Kalau saudara melihat orang-orang di daerah, wah mereka tidak tahu apa-apa saudaraku mengenai doktrin. Apakah mereka tidak mengalami Tuhan? Tentu mereka mengalami Tuhan. Bahkan ironisnya orang yang mengetahui doktrin tidak santun, malah perilakunya juga tidak menunjukkan keagungan anak Allah. Ya, dari perilakunya kita mungkin tidak tahu karena kita tidak hidup setiap hari. Dari perkataannya kita bisa menangkap kekanak-kanakan, keangkuhan, kebengisannya terhadap orang lain. Ya. Jadi bukan diselesaikan secara yuridis, tetapi secara perilaku, secara keberlangsungan hidup, secara faktuil dalam pengalaman perjumpaan dengan Allah. Makanya saya anjurkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mencari Tuhan, mengalami Tuhan. Saudara pasti menemukan Tuhan. Anda tanya siapa pendeta yang benar-benar pantas dan memang demikian menjadi juru bicara Allah. Dan siapa gereja yang benar-benar menjadi dealer resmi Tuhan. Dealer resmi kebenaran Tuhan.
Anda juga tidak harus mesti percaya saya, silahkan saja kalau tidak. Nah, tidak semua orang Israel dari Mesir sampai Kanaan. Ini jelas sekali, saudara. Jelas. Mereka pengikut Musa, dibaptis dalam awan, dalam laut, makan makanan rohani, minum minuman rohani, dan mereka minum dari batu karang rohani, yaitu yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Waktu itu kan belum ada Tuhan Yesus. Kok disebut Kristus? Maksudnya yang diurapi. Kebenaran yang mereka terima itu kebenaran dari Allah. Bukan kebenaran abal-abal ecek-ecek dari filosofi ajaran dunia, dari Tuhan. Namun toh mereka, kata Alkitab, sebagian besar mereka ditewaskan di padang gurun. Lalu semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi kembali kepada perilaku. Jadi jangan heran kalau Tuhan Yesus berkata, aku tidak kenal kamu, kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Artinya kamu yang tidak melakukan apa yang Allah kehendaki. Kalimat lain, kamu yang tidak memiliki iman seperti iman Abraham bapakmu. Tuhan Yesus pernah mengecam orang Yahudi dengan perkataan, kalau bapakmu Abraham, kamu gak berbuat begini, perilakumu tidak menunjukkan siapa kamu. Kalau kamu anak Allah, kamu tidak akan berbuat demikian. Iblis bapakmu, dari kelakuanmu menunjukkan siapa bapakmu. Kamu mengaku tidak sesat, kamu mengaku paling benar, tapi dari caramu bicara menunjukkan kamu bukan anak Allah. Ya saudaraku. Nah, kita sekarang harus mulai mengerti ini dan rendah hati, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Roma 11 ayat 21, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Seperti tidak semua Israel itu adalah menjadi Israel. Demikian firman Tuhan katakan. Jadi tidak semua orang Israel itu ya disebut Israel, yang artinya pejuang Allah, saudaraku. Tidak semua orang Israel itu disebut Israel atau pejuang Allah. Karena yang disebut Israel itu tentu yang memiliki kualifikasi seperti bapaknya. Siapa bapaknya? Abraham. Yang memiliki iman tersebut. Nah, sekarang kita melihat Kristen yang dimiliki orang hari ini bagaimana? Apa yang dilakukan? Intinya kan seperti Abraham. Hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah dan fokusnya itu Kanaan surgawi. Ya kan, saudaraku? Saya takjub juga ya hari ini lagu terakhir sebelum masuk firman Tuhan itu. Nyambung sekali dengan khotbah ini. Padahal worship leader tidak pernah diskusi, kompromi bicara dengan saya. Saudara, orang tidak akan menjadi umat pilihan kalau tidak menjadi Israel. Israel di sini bukan orang Yahudi yang berdarah Abraham ya, secara darah daging, tapi yang beriman. Jadi kalau kita mau melihat orientasi orang beriman itu kan yang pertama itu iman Abraham.
Orang boleh ngaku juga anak Abraham atau keturunan Abraham. Ya, tetapi apakah ada penjelasan bahwa anak Abraham itu bukan hanya orang Yahudi atau garis keturunan darah Abraham? Tidak. Kan iman. Iman Abraham itu apa? Penurutan terhadap kehendak Allah. Penurutan terhadap kehendak Allah. Nah, orang Israel sendiri yang adalah keturunan Allah secara darah daging jelas dari Abraham, Ishak, Yakub, Yehuda, ya. Tidak memiliki keadaan hidup seperti ini, penurutan terhadap kehendak Allah. Kehendak Allah yang dituruti oleh bangsa Israel itu, ya, itu hukum. Mereka tidak jadi anak-anak Abraham, Israel tapi tidak Israel. Israel sejati, anak-anak Abraham sejati itu yang hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Ini bisa terjadi karena apa? Keselamatan dalam Yesus. Keselamatan itu artinya ada penebusan, ada apa lagi? Pembaharuan. Ada penebusan, pembaharuan sampai seseorang itu memiliki pikiran perasaan Kristus, di mana dalam segala hal yang dilakukan ini sesuai dengan kehendak Allah. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jika tidak begitu, tidak masuk surga atau tidak menjadi anggota keluarga kerajaan. Orang boleh ngaku anak Abraham, siapapun mengakui juga Abraham bapaknya. Tapi ditanya apakah memiliki penurutan terhadap kehendak Allah seperti yang Abraham lakukan? Karena Abraham tidak memiliki hukum zaman dia masih hidup. Lalu kedua, apakah mereka menuju Kanaan surgawi? Oh ya, bisa saja semua agama juga mengaku mau ke surga. Tetapi fokus Abraham itu langit baru, bumi baru. Kalau agama itu masih mengukur berkat Allah, dengan berkat-berkat jasmani. Ya. Suksesnya hidup, ya, berkat sukseslah, ya, rumah tangga bahagia, sekolah anak-anak maju. Itu diukur di situ. Bukan tidak boleh. Tapi kalau Kristen diukurnya dari pembaharuan hidup untuk bisa melakukan kehendak Allah dan dunia yang akan datang. Dunia ini sudah tidak ada artinya mestinya. Jadi kalau kekristenan disebut jalan hidup, itu bukan jalan hukum. Jalan hidup, hidupnya Yesus yang selalu dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Dan fokusnya tentu adalah duduk di sebelah kanan Allah Bapa demi kerajaan itu dapat dinyatakan. Karena kerajaan itu tidak akan bisa dinyatakan sebelum ada penyelamatan dalam Yesus Kristus, di mana ada raja yang akan dilantik nanti, yang adalah taruk dari Isai seperti Daud, ya, yang akan menjadi raja di langit baru, bumi baru, di kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita membaca Ibrani 11 ayat-ayat belakangan, ya, bahwa kerajaan itu nanti baru dinyatakan setelah kita orang percaya ini melengkapi. Maksudnya apa? Menjadi pejabat-pejabat, pelayan-pelayan, raja-raja R kecil di dalam kerajaan itu. Orang boleh saja ngaku Abraham juga kakek moyangnya, silahkan. Tapi apakah mengajarkan iman? Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah?
Pada umumnya iman yang dipahami mereka percaya Allah itu esa, Allah itu ada, lalu melakukan hukum. Kalau kita tidak cukup begitu, melakukan apapun yang Allah kehendaki sehingga menjadi sempurna seperti Bapa. Sempurna seperti Bapa Allah maksudnya. Yang selalu melakukan apapun yang Dia ingini, sempurna seperti Bapa. Serupa dengan Yesus karena Yesus itu sosok manusia sejati yang sudah melakukan apapun yang Allah Bapa kehendaki. Apa yang saya berikan ini, saya ajarkan ini paling benar sudah. Ya semua kecap juga bilang nomor 1 Pak. Sudah renungkan saja. Ini paling benar. Kekristenan yang sejati itu orientasinya memang benar-benar rohani. Tidak ada unsur duniawinya sama sekali. Jadi kalau kita melihat orang-orang Kristen hari ini, ya, sebagian besar atau hampir semua mengukur berkat Tuhan dari berkat-berkat jasmani, mereka tidak berjuang sungguh-sungguh untuk meninggalkan dunia menuju Kanaan surgawi. Yang berjuang saja belum tentu sampai. Seperti yang dikatakan di Lukas 13 ayat 23 dan 24. Ya. Jalan sempit, banyak orang berusaha tapi tidak masuk. Dan itu dikatakan Tuhan menjawab pertanyaan orang, sedikit sajakah orang yang diselamatkan. Ada perjuangan. Nah, dikunci oleh doktrin-doktrin manusia, sola gratia. Oh, benar kalimat itu. Tapi penjelasannya harus benar. Seakan-akan hanya oleh anugerah itu, keselamatan itu, maksud saya, selamat itu cara mudah masuk surga melalui meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Abraham tidak mengajarkan begitu, artinya Abraham tidak memiliki kehidupan hanya meyakini Allah yang esa, tetapi tindakan Abraham yang menuruti kehendak Yahweh. Makanya bagi kita orang Kristen mengaku percaya Yesus harus seperti Dia yang melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki atau Allah inginkan. Saudara, tidak mudah meninggalkan dunia ini karena kita ini sudah terikat dengan segala kesenangan-kesenangan dunia. Cita rasa kita sudah terikat dengan dunia ini. Ya. Kalau kita tidak melepaskan diri, kita tidak akan bisa terlepas. Dan ingat, sebagaimana bangsa Israel, saudara, yang dibawa dari Mesir ke Kanaan, sebagian besar tewas di padang gurun. Dan tadi sudah kita baca, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Jadi jangan berkata kalau Allah sudah memilih tidak mungkin masuk neraka. Yang dipilih itu adalah orang-orang yang diberi kesempatan. Tidak otomatis pasti masuk surga. Jika Anda berpikir bahwa orang yang dipilih pasti masuk surga, Anda tidak memiliki perjuangan yang memadai dan itu membuat stroke iman, membuat lumpuh iman saudara. Tidak ada perjuangan, saudara. Seperti bangsa Israel memang keluar dari Mesir itu, Mesir diobok-obok oleh Tuhan dengan 10 tulah. Tetapi tidak langsung bisa sampai tanah Kanaan. Mereka harus melewati perjalanan. Dan ternyata banyak di antara mereka yang tewas sama dengan ini. Ya. Sama dengan kehidupan orang Kristen, maka firman Tuhan mengatakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tentu yang dipilih adalah orang-orang yang setia sampai akhir. Hari ini banyak orang yang tidak berjuang bagaimana memiliki kedewasaan rohani, kelenturan untuk mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. That's it.
Ini the most important thing. Allah itu hidup, Allah itu nyata. Temui Allah, kenali Dia. Lalu temukan apa yang Allah kehendaki dalam hidupmu dan lakukan itu. Anda jangan sampai disesatkan dengan pikiran bahwa Anda harus sekolah teologi, harus banyak baca buku teologi, baru Anda dianggap tidak sesat lalu bisa masuk surga. Saya bukan anti teologi, kita kalau bisa belajar teologi yang benar. Tapi bagi jemaat dengan 1001 tugas dan pergumulan hidup, saudara harus serius ketemu Tuhan. Yang penting apa yang Allah kehendaki dalam hidupmu untuk engkau ketahui dan engkau lakukan. Pasti kok banyak kehendak Tuhan yang harus saudara penuhi. Selain kita ini hidup tidak bercacat, tidak bercela, melakukan hukum, ya, ini tidak rumit-rumit amat kok. Anda bisa. Tidak rumit itu artinya pengertiannya jelas, tetapi melakukannya berat. Jujur, mengalah, mengasihi musuh, itu dulu. Nanti ini masih defensif istilah saya. Nanti sampai ofensif, Tuhan suruh datangi mertuamu. Bagi milikmu kepada ponakanmu itu yang belum kuliah. Itu nanti sampai hal-hal kecil Tuhan perintahkan kita untuk kita lakukan. Di sini baru kita namanya beriman. Melakukan apa yang Allah kehendaki. Oh, nanti perkara besar lagi. Jual rumahmu yang satu itu, ya. Lakukan ini. Banyak hal yang saudara akan dengar dari Tuhan. Sesuai dengan keadaan saudara masing-masing. Dan saudara harus lakukan. Ini baru namanya beriman. Nah, saya masih sering ya ditanya orang, Pak, kita kan tidak bisa sempurna, Pak. Masa kita bisa sempurna seperti Yesus? Oh, tidak mungkin. Kita selevel dengan Yesus, tidak mungkin. Tetapi setiap orang itu harus memenuhi apa yang Allah perintahkan untuk dilakukan. Tentu yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Apa yang Allah perintahkan untuk dilakukan harus kita lakukan. Dan masalahnya jangankan melakukan, tahu saja belum. Jangankan tahu, secara moral umum saja tidak memiliki kesucian, ya udah habis sudah. Ini semua rusak karena apa? Penjelasan yang salah mengenai hanya oleh anugerah diselamatkan. Jadi seakan-akan Yesus mati di kayu salib, kita percaya langsung kita selamat. Ini merusak. Belum lagi kalau diajar Tuhan menentukan orang selamat dan yang lain tidak jelas nasibnya. Tidak ada tanggung jawab secara proporsional dan etika tidak bisa tampil sebagaimana mestinya di situ. Nah, itu yang keliru yang kita harus luruskan. Dan saudara sekarang boleh percaya boleh tidak, tanya Tuhan apakah yang saya ajarkan ini benar. Temui Tuhan. Ingat, kesucian hidup dulu dalam segala hal ini sudah sulit. Tapi nanti simultan seiring dengan kita mulai bisa hidup suci, Tuhan akan mengajar kita untuk mengerti apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Apa bagian kita yang harus kita penuhi? Ini baru namanya iman. Jika kita melakukan hal ini, otomatis nanti bergandengan. Dunia bukan rumahku. Aku di dunia ini hanya untuk diubahkan, ya, melakukan kehendak Bapa demi masuk negeri yang Allah janjikan. Karena tidak ada negeri di bumi ini yang Allah mau kita diam di situ. Jadi tidak akan pernah bumi ini jadi kerajaan Allah. Tidak akan pernah selain terkutuk. Memang sejak Kejadian 12 Allah sudah menunjukkan tidak ada negeri di bumi ini di mana Allah akan membangun kerajaannya. Hanya di langit baru, bumi baru. Ini harapan kita semua, ya. Amin. Tuhan memberkati.